Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, berbicara tanggal 25 Desember kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja menetapkan tanggal demikian bukanlah sembarangan. Tentu sudah banyak yang diteliti, yang dipertimbangkan, yang sudah diperhitungkan. Salah satunya adalah info, fakta, dan data dari Injil hari ini, di mana dikatakan ada kelompok Imam Abia, yang di dalamnya itu ada Zakaria, suami dari Elisabet, sebagai imam mempersembahkan kurban di Yerusalem. Itu kebiasaannya itu pada akhir September. Dan kita tahu bahwa Bunda Maria menerima kabar sukacita itu tanggal 25 Maret. Dan pada saat itu juga Maria mengunjungi Elisabet saudarinya yang sudah mengandung selama 6 bulan. Jadi kalau kita tarik urut dari Maret sampai ke September itu pas 6 bulan. Di tanggal 25 Maret itu kalau kita tarik maju itu pas jatuh pada tanggal 25 Desember. Jadi apa yang diperhitungkan, yang ditetapkan oleh gereja tentu sudah diperhitungkan, sudah dipertimbangkan dengan masak-masak. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini diceritakan bagaimana Zakaria sebagai suami Elisabet itu mempersembahkan kurban di hadapan Allah. Dia masuk dalam kelompok Imam Abi yang seperti saya katakan di awal cerita tersebut. Pada akhir-akhir September mereka mempersembahkan kurban di Yerusalem. Tetapi yang menarik adalah ketika dia sedang mempersembahkan kurban, dia berjumpa dengan malaikat Gabriel yang mengatakan istrinya akan mengandung. Sangat menarik, dalam Injil hari ini dikatakan dalam kitab suci, saya perhatikan ada berapa pribadi yang dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan mereka mendapat anak. Yang pertama dalam bacaan pertama yaitu Manoah. Dia adalah seorang yang mandul, tetapi dia dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan dia mendapat anak yang namanya Simson. Seorang pribadi yang sangat kuat dan hebat, meskipun sempat tergoda oleh Delilah, sempat meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya dia kembali lagi pada Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepadanya untuk menjatuhkan bangsa Filistin. Yang berikutnya adalah Zakaria dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan mengatakan bahwa Elisabet akan mengandung, dan memang itu terjadi, dan Elisabet akhirnya mengandung seorang perempuan mandul dan mengandung, yaitu yang diberi nama sebagai Yohanes, seorang yang luar biasa, seorang yang hidup sebagai seorang pertapa, meninggalkan kenikmatan dunia dan meninggalkan segala sesuatu demi untuk mewartakan, memberikan jalan lurus bagi Tuhan dan mempersiapkan umat bagi Tuhan. Yang ketiga adalah Bunda Maria, dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan akhirnya melahirkan Tuhan Yesus, seorang pribadi yang sangat luar biasa, yang sangat taat kepada perintah Bapa. Dari semua cerita dan Injil hari ini kita bisa memetik satu kesimpulan bahwa semua pribadi yang sungguh taat dan takwa kepada Allah, Allah sungguh mengerjakan perbuatan yang sangat luar biasa kepada mereka yang taat dan takwa kepada Allah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada kehidupan kita. Allah memberikan hukum cinta kasih melalui Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya, apakah kita taat dan takwa melaksanakan itu semua? Tentu kita sebagai manusia biasa jatuh bangun dalam menghidupi hukum Tuhan. Tetapi kalau kita berjuang dan berusaha melakukan semua perintah Allah, ya hukum cinta kasih, kita sangat yakin dan percaya. Saya sangat yakin dan percaya. Semua pergumulan kita, kesulitan, tantangan kita, kalau kita memanjatkan doa dan berserah kepada Tuhan, tentu perbuatan mukjizat ajaib luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar seperti Manoah, seperti Zakaria dan Elisabet, dan seperti Bunda Maria. Allah mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bagi dunia menjadi mungkin di dalam Tuhan sendiri. Taatlah dan setialah kepada Allah, taat dan bertakwalah kepada Allah, maka perbuatan ajaib sungguh akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Izinkan saya untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang kami puji limpah syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menghadirkan sosok-sosok yang luar biasa di dalam kehidupan menggereja kami,
Manoah seorang perempuan mandul, tetapi Engkau memberikan suatu mukjizat kepadanya sehingga dia bisa melahirkan Simson, Zakaria dan Elizabeth. Engkau memberikan anak Yohanes yang menjadi pribadi yang sangat luar biasa, dan kepada Bunda Maria juga Engkau memberikan kabar sukacita kepadanya sehingga dia pun melahirkan putramu yang tunggal, sosok pribadi yang sangat taat dan luar biasa kepadamu. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, jika kami taat dan takwa kepadamu, Engkau juga akan mengerjakan perbuatan luar biasa kepada kami. Bantu kami ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu turun atas diri kami masing-masing. Bantulah kami untuk dapat menjalankan segala perintah-Mu dengan taat dan takwa kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah akan menyanyiakan umat-Mu yang taat dan takwa kepadamu. Engkau pastikan mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa kepada umat-Mu yang takwa. Bapa di surga, berkat-Mu kami mohon turun berlimpah kepada mereka menyaksikan video ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.